malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Dan agar kita tahu kenapa Al-Qadar itu mulia, karena ayat firman Allah yang paling mulia, mukjizat yang luar biasa. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, menjadi mulia Jibrilnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menjadi Nabi yang terbaik. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar menjadi malam yang terindah. Dan siapapun yang ada Al-Quran pada dirinya, ia akan menjadi orang yang terbaik. Maka di antara salah satu ibadah yang terbaik itu ikhwatul Islam adalah memperbanyak, terkhusus bagi kita yang i'tikaf, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau sekiranya Allah mudahkan kita di Madinah, maka banyaklah memperbanyak baca Quran satu hari itu 10 juzuk misalnya, bahkan lebih misalnya, tergantung kesanggupan yang Allah bagi. Semakin banyak maka semakin terbaik. Dan orang yang fokus beribadah 10 terakhir, maka ia tidak akan bertanya kapan Lailatul Qadar, dan ia tidak akan sibuk melihat matahari di siang harinya. Bisa dipahami? Karena kalau setiap pagi kita tengok matahari, nanti kita menyesal. Tapi kalau kita fokus dengan Lailatul Qadarnya, maka Allah akan berikan. Bahkan ikhwatul Islam, di antara sebuah kalimat yang sangat indah dari Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli ini salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Ia menukilkan salah satu pendapat Imam Syafi'i di Qaulul Qadim, ya, yaitu Imam Syafi'i itu punya Qaulul Qadim, punya Qaulul Jadid. Qaulul Qadim itu biasanya sebelum Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Dan kedua-duanya sebuah kalimat yang mu'tabar. Maknanya pendapat itu kadang-kadang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Ar-Ramli ini membawakan sebuah nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kapan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Apabila seorang muslim mereka melakukan salat Isya berjamaah bersama kaum muslimin dan melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maknanya ikhwatul Islam, jaga dua salat ini kapanpun, bila pun, terkhusus lagi 10 terakhir Ramadan. Minimal, ini minimal ya, kadar minimal. Siapapun yang salat Isya berjamaah bersama kaum muslimin, karena orang yang salat Isya berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka seolah-olah melakukan salat malam. Dan siapapun yang sholat subuh, demikian juga keadaannya, maka berarti ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ikhwatul Islam dimudahkan oleh Allah. Allah tak mungkin menurunkan malam Lailatul Qadar dan sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Makanya dari situlah keluar ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i yang tadi kita jelaskan. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah bersama kaum muslimin dan sholat subuh berjamaah. Jangan gara-gara sholat malam kita terlambat sholat subuh. Sholat malam itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Maka mereka telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian ikhwatul Islam, Lailatul Qadar. Sekarang kita bahas kepada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, malam Qadar juga disebut dengan malam Mubarak. Malam Lailatul Qadar juga disebut dengan